Indikator keberhasilan mampu memahami tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, mengandung inovasi, dan kinerja yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menunjukkan sikap perilaku, kinerja kreatif dan inovatif yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Pokok bahasan, komitmen mutu. Kita akan mengetahui yang berkaitan dalam hal komitmen mutu, seperti efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah, dan aktualisasi dari inovasi dan komitmen mutu itu sendiri. Dalam efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah akan kita pelajari konsep dari efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Kemudian, nilai-nilai dasar yang tercakup dalam orientasi mutu. Selain itu, pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah. Pada aktualisasi inovasi dan komitmen mutu, kita akan membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah. Kedua, berpikir kreatif, dan yang ketiga, membangun komitmen mutu melalui inovasi. Efektivitas dan efisiensi. Efektif artinya melakukan sesuatu yang benar, tepat sasaran. Sedangkan efisien artinya melakukan dengan yang benar. Berbicara efektivitas dan efisiensi, efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari performance untuk mencapai target atau rencana mutu, kuantitas, ketepatan waktu, dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan atau customers. Efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Apa dasar pengukuran efektivitas dan efisiensi? Tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja. Sedangkan dari tingkat efisiensi dapat diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Inovasi dalam era global. Di dalam inovasi dalam era global, kita akan mempelajari apa penyebab dari inovasi di masa era global. Salah satunya adalah persaingan yang tinggi. Lalu, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi persaingan yang tinggi? Tentu kita harus meningkatkan kompetensi pemikiran yang kreatif. Lantas, apakah hasil dari inovasi dalam era global? Yaitu karya inovatif. Nilai-nilai dasar orientasi mutu, yaitu inovasi. Inovasi adalah pergeseran selera pasar, gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, harapan, dan daya beli. Perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau disebut dengan adaptasi terhadap perubahan. Kriteria keberhasilan manajemen mutu dapat diketahui dari program didasarkan atas kesadaran dan orientasi mutu, bersifat kemanusiaan, dan pendekatan desentralisasi dan keterlibatan, penerapan yang secara menyeluruh. Total Quality Management.
Total Quality Management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi atau yang disebut dengan WATS and DPS. Lalu, apa itu mutu? Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna berdasarkan Goetz and Davis 2006. Penilaian atas mutu produk atau jasa bergantung pada persepsi individual berdasarkan kesesuaian nilai yang terkandung di dalamnya dengan kebutuhan dan keinginannya, tanpa kesalahan dan pemborosan, menurut William S. Christopher and Carl G. Thor 2001. Selanjutnya, kita akan membahas nilai-nilai dasar orientasi mutu. Manajemen mutu hakikatnya ada dalam persepsi masing-masing orang. Mutu suatu produk bisa dirasakan berbeda antara satu orang dengan orang lain. Mutu perlu dikelola sedemikian rupa sehingga persepsi orang terhadap mutu suatu produk lebih seragam. Dan salah satu konsep untuk menstandarkan mutu adalah Total Quality Management atau TQM. Terdapat trilogi dari Total Quality Management, yaitu Quality Planning, yaitu kualitas perencanaan dari setiap yang direncanakan agar menghasilkan mutu yang berkualitas. Yang kedua, Quality Control. Setelah yang kita rencanakan dilaksanakan, tentunya kita harus terus mengontrol dan mengawasi kegiatan yang dilaksanakan. Dan yang terakhir, Quality Improvement, yaitu perbaikan secara terus-menerus untuk meningkatkan mutu sesuai dengan yang kita harapkan. Dan berikut adalah konsep mutu menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Edward Deming, mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, menurut Crosby, mutu merupakan nilai cacat kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan. Yang ketiga, menurut Juran, mutu merupakan kesesuaian terhadap spesifikasi. Yang keempat, mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelayanan customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dan bahkan melampaui harapannya. Dan yang terakhir, sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing kompetitor. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada dasarnya inovasi berfokus pada 4 hal. Yang pertama, product innovation, yaitu menyangkut perubahan produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, proses innovation, yaitu menyangkut perubahan dalam cara pembuatan ataupun pengiriman barang atau jasa. Yang ketiga, position innovation, yaitu tentang perubahan cara mempromosikan ataupun memperkenalkan produk atau jasa. Dan yang terakhir, paradigma innovation, tentang perubahan model mental atau kerangka kerja organisasi. Perilaku orientasi mutu, di antaranya 1. Komitmen pada kepuasan customer. 2. Cepat, tepat, ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif. Yang kelima, melindungi dan mengayomi. Dan yang keenam, adanya perbaikan berkelanjutan.
dalam pelaksanaan manajemen mutu, ada beberapa strategi yang harus kita kuasai. Yang pertama, membangun mindset dan komitmen pegawai terhadap budaya. Yang kedua, kita mampu meningkatkan mutu proses yang dilakukan secara berkelanjutan. Strategi yang ketiga yaitu beradaptasi dengan berbagai macam perubahan yang akan terjadi. Yang keempat, fokuslah pada kegiatan untuk kepuasan pelanggan, baik secara internal maupun secara eksternal. Strategi yang selanjutnya adalah mampu membangun kerjasama antar pegawai yang dilandasi rasa kepercayaan dan kejujuran. Dan strategi yang terakhir yaitu menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan sejak pekerjaan tersebut dimulai. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada etika yang harus dimiliki ketika menyampaikan pelayanan, yaitu bersikaplah adil dan tidak diskriminatif, peduli, telaten, teliti, dan cermat. Hormatlah kepada publik, serta ramah dan tidak melecehkan. Bersikaplah tegas dan handal dalam memberi keputusan. Bersikap independen, tidak memberikan proses yang berbelit-belit. Kemudian, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar. Menjunjung tinggi nilai-nilai dan integritas serta reputasi penyelenggara. Etika yang selanjutnya adalah tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan. Bersikap terbuka dan mengambil langkah yang tepat. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan. Kemudian, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, atau wewenang yang dimiliki. Dalam menyampaikan pelayanan harus sesuai dengan kepantasan umum. Dan yang terakhir, profesional dan tidak menyimpang dari prosedur.